Bab 1441. Kau hanya tumpukan organ. Sejak mobil polisi tiba, Nizeng yang telah berdiri di sana, ingin melihat Lin Yi ditangkap. Sekitar setengah jam kemudian, orang-orang dibawa ke mobil polisi satu demi satu. Apa yang sedang terjadi? Nizeng yang bergumam dengan ekspresi bingung. Lin Yi harus dibawa pergi karena melakukan pembunuhan dengan pisau. Tetapi mengapa mereka menangkap begitu banyak orang sekaligus? Setelah berpikir beberapa detik, Nizeng yang menyadari sesuatu. Meskipun Lin Yi adalah pembunuh yang menggunakan pisau, menurut prosedur, Sun Manjia dan yang lainnya harus diselidiki. Melihat ini, senyum Nizeng yang melebar dan dia kembali ke kursinya. Hanya ada satu lampu yang menyala di ruangan itu, dan senyum di bibirnya membuatnya tampak lebih jahat. Lin Yi, kalian sungguh mengesankan, ya. Bukankah aku masih mempermainkan kalian sampai mati pada akhirnya? Beraninya kalian merebut wanitaku. Aku akan membunuh kalian tanpa kalian sadari bagaimana kalian mati. Mematikan rokok di tangannya, Nizeng yang bersenandung dan menghubungi nomor An-Ning. Ning, kamu masih di Bangsal. Aku lagi senggang nih, jadi aku mau mampir ke sana dan menjengukmu. Tidak perlu. Aku sudah kembali. Kenapa kamu pergi sendirian? Sudah larut malam. Tidak aman. Kenapa kamu tidak meneleponku? Aku akan mengantarmu pulang. Lin Yi ada di sisiku. Aku tidak membutuhkanmu. Lin Yi ada di sisimu. Tubuh Nizeng yang langsung membeku. Bukankah dia dibawa pergi polisi? Bagaimana mungkin dia bersamamu? Maaf mengecewakanmu. Orang-orang yang dibawa pergi itu Sun Manjia dan yang lainnya. Ini tidak ada hubungannya denganku, kata Lin Yi sambil tersenyum di telepon. Mereka sudah ditangkap. Benar. Kamu pasti kecewa. Dor. Nizeng yang menutup telepon tanpa berkata apa-apa. Wajahnya pucat dan keringat dingin memenuhi wajahnya. Itu tidak mungkin. Banyak sekali orang yang melihatnya membunuh dengan pisau. Bagaimana mungkin dia baik-baik saja? Sekalipun dia sekretaris jenderal Asosiasi Medis Huaxia, dia tidak bisa memiliki hak istimewa seperti itu. Nizeng yang membelalakkan matanya dan terengah-engah. Ia tidak dapat memahaminya sekeras apapun ia memikirkannya. Retakan. Suara pintu yang tiba-tiba terbuka mengganggu jalan pikiran Nizeng yang. Dia mengira itu perawat yang sedang bertugas, tetapi dia tidak menyangka itu adalah seorang polisi berseragam. Petugas, mengapa kalian ada di sini? Kamu pasti Nizeng yang. Kamu yang menelepon polisi, kan? Ya, itu aku. Ikutlah dengan kami. Chen Liansheng tidak memberi Nizeng yang kesempatan bicara omong kosong dan langsung memborgolnya. Yang terakhir kebingungan. Ia menatap borgol yang dingin dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Pak, kenapa saya ditangkap? Saya baru saja menelepon polisi. Apakah ini ilegal? Memanggil polisi tidak melanggar hukum, tapi kau harus tahu siapa Sun Manjia itu. Kau juga harus tahu bagaimana dia bisa sampai di sini. Chen Liansheng menatap Nizeng yang. Ada lagi yang perlu kukatakan. Ketika Nizeng yang menelepon, An-Ning baru saja mengajukan kartu kamar dan mereka berdua sedang berjalan menuju kamar. Apa yang kau lakukan padaku? Kau membuatnya tampak seperti kita berselingkuh. Aku bahkan tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan, kata An-Ning. Ada banyak hal yang sedang terjadi saat ini, jadi biarkan aku tenang dulu, lalu aku akan pergi dan mengklarifikasi semuanya. Jangan buang-buang waktu. Kamu cukup santai dalam hal itu. Baiklah, jangan bahas aku lagi. An-Ning menoleh dan mengamatinya. Kau bilang kau baru saja mengecewakannya. Apa maksudmu? Karena dia menelepon polisi. Sesederhana itu. Dia menelepon polisi. Ekspresi An-Ning dipenuhi rasa kesal. Orang ini benar-benar tidak ada harapan. Aku sudah bersamanya lebih dari setahun, tapi aku bahkan tidak menyadarinya. Tidak apa-apa. Lagi pula kalian memang sudah berencana untuk putus. Lin Yi meregangkan badan. Selama kita tidak tidur bersama, kamu tidak terlalu menderita. Ya, An-Ning mengangguk. Sudah malam. Kembalilah dan istirahatlah. Keesokan paginya, Lin Yi sedang linglung ketika menerima telepon dari An-Ning. Kenapa kamu menelepon pagi-pagi begini? Waktunya bekerja. Kapan aku pernah mulai kerja tepat waktu? Kita ngobrol lagi nanti kalau aku sudah bangun. Meskipun kamu tidak berencana pergi bekerja, aku tetap harus pergi. Cepat bangun dan makan. Setelah itu, An-Ning menutup telepon. Lin Yi sudah tidak mengantuk lagi. Ia merapikan diri dan bersiap pergi ke institut untuk melihat-lihat. Meskipun dia bangun pagi, ketika dia pergi mencari Li Sijin, dia mendapati mereka sudah pergi. Mereka meninggalkan orang pemalas seperti dirinya. Setelah sarapan, mereka berdua naik taksi ke lembaga penelitian pertanian dan melanjutkan urusan mereka masing-masing. Namun,
Lin Yi hanya bertanya tentang pelajarannya, dan dia tidak perlu memikirkan hal lain. Dalam 2 hari berikutnya, kehidupan Lin Yi tenang. Tanpa orang lain yang mencari masalah, hidupnya nyaman. An Ning juga mengatur agar Lin Yi dan Li Sijin makan beberapa hidangan khas timur laut, seperti kuali besi rebus, acar sayuran rebus dengan bihun, dan ayam rebus dengan jamur. Li Sijin menyantap semua ini dengan lahap. Selama periode ini, salju turun lebat di timur laut. Jalan-jalan dan gang-gang tertutup salju putih. Li Sijin tidak tidur semalaman. Ia bersandar di jendela dan memandangi salju hingga larut malam. Kemudian, ia dengan gembira pergi membuat manusia salju keesokan harinya dan ikut perang bola salju. Lin Yi juga menikmati sensasi terperangkap dalam kelompok bertiga bersalju ini. Dengan cara yang dominan, ia berhasil membunuh 2 orang wanita sekaligus di lanskap bersalju. Khususnya bagi Aiming, bukan hanya kekuatan tempurnya yang hancur, tetapi pakaian dalamnya juga dipenuhi salju. Jika aku punya pisau di tanganku, aku akan langsung membunuhmu. Kenapa kamu begitu kasar? Tidak bisakah kamu bersikap lembut sepertiku? Jika kamu tidak menuangkan salju ke bajuku, aku juga akan bersikap lembut padamu. Hanya sedikit salju. Nanti juga kering. Di kantor, Lin Yi melepas sepatunya dan bersiap mengeringkannya di pemanas untuk sementara waktu. Aku tertutup salju. Kalau begitu, ambil saja semuanya. Apa yang perlu ditakutkan, kata Lin Yi. Jangan khawatir, aku tidak akan memikirkan wanita sekuranmu. Sekalipun kau telanjang, kau hanya akan menjadi tumpukan organ di hadapanku. Di mana pisauku? Kring kring kring. Telepon An Ning berdering. Mama. Anakku, apakah kamu sibuk? Aku tidak sibuk. Ada apa? Tanya An Ning cemas. Apa terjadi sesuatu pada ayah? Ayahmu baik-baik saja, Ni Zhengyang dan orang tuanya datang ke rumah sakit. Apakah ini untuk menemui ayah? Aiming merapikan rambutnya dan berkata, jangan terima barang-barang mereka, cepat kirimkan saja. Meskipun aku juga datang untuk menjenguk ayahmu, tujuan utama kunjungan ini adalah untuk membahas pernikahan. Aku tidak bisa bicara banyak saat kau tidak di sini. Bisakah kau pergi ke rumah sakit untuk menjelaskan situasinya kepada mereka, pernikahan? An Ning tercengang. Apa yang dipikirkan orang-orang ini? Mereka bahkan belum meresmikan apapun, dan mereka sudah berbicara tentang pernikahan. Apalagi saat itu ayahnya sedang dirawat di rumah sakit. Entahlah apa yang mereka pikirkan, datang di saat seperti ini. Liu Guiqin mendesah. Kalau kamu ada waktu luang, silakan mampir. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi ini. Bab 1442. Angin bertiup di atas dataran. Tunggu aku di rumah sakit, aku akan ke sana sekarang. Setelah menutup telepon, An Ning mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Ada apa? Apa Ni Zhengyang sudah kembali ke rumah sakit? Aku akan membunuhnya. An Ning menghentakkan kakinya dengan marah. Ayahku masih di rumah sakit dan dia ingin bicara dengan ibuku tentang pernikahannya. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan keluarganya. Aku sangat marah. Lin Yi juga sedikit mengagumi Ni Zhengyang. Hari itu, ia telah memerintahkan Chen Liansheng untuk menangkap dan memukulinya. Ia pikir Chen Liansheng akan lebih patuh, tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah keluar, ia akan membuat masalah lagi. Dia seperti kecoa abadi. Kalau begitu, pelan-pelan saja, di luar sedang turun salju. Lin Yi menguap. Pinjamkan aku tempat tidur lipat di kantormu. Aku agak lelah karena perang bola salju. Aku akan tidur sebentar nanti sore. Jangan tidur, ikut aku. Kenapa aku harus pergi? Berpura-pura jadi pacarmu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tanya An Ning dengan tenang. Kalau sudah waktunya, bilang saja pada mereka kalau keluargamu kaya raya dan kau sudah tidur denganku. Teruslah membual. Ini seharusnya jadi tanda yang jelas bagi mereka untuk mundur dan mati. Sebagai seseorang yang memiliki sistem, Lin Yi telah membantu banyak orang dalam situasi seperti itu. Namun, yang lain biasanya ragu-ragu dan berbelit-belit, kesulitan mencari alasan. Namun, An Ning berbeda, ia hanya berkata apa adanya. Memintanya berpura-pura menjadi pacarnya membuat Lin Yi bingung. Kamu yakin mau bilang begitu? Apa kamu nggak kelihatan terlalu materialistis? Itu tidak penting bagiku, kata An Ning. Mulutmu adalah milikmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Bukankah aku akan mencemarkan nama baikmu? Apa kau tidak takut orang lain akan bergosip tentangmu di belakangmu? Tidak ada gunanya memikirkan hal-hal ini, lagi pula aku tidak bisa mengendalikannya. Kata An Ning. Tapi kalau aku tahu ini, aku pasti akan menghampirinya dan menamparnya. Kalau tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Aku tidak bisa membiarkan semuanya mengusikku dan harus lebih berpikiran terbuka.
Mentalitas An Ning jauh melampaui harapannya. Kepribadian yang riang dan terus terang sangat disenangi. Keren, aku harus belajar dari mentalitasmu. Silakan saja, tapi Anda harus membayar biaya kuliah. An Ning tersenyum dan mengeluarkan sepasang legging mewah baru dari laci kantornya. Kemudian, dengan membelakangi Lin Yi, ia bersiap mengganti stoking sebelumnya yang basah karena perang bola salju. Awalnya, dia ingin menunggu Lin Yi pergi sebelum berganti pakaian. Sekarang situasinya mendesak, itu tidak masalah. Di antara lawan jenis, momen yang paling menarik bukanlah saat seseorang telanjang, tetapi saat seseorang setengah berpakaian dan masih menutupi wajahnya, seolah ingin bersembunyi tetapi tetap memperlihatkan dirinya. Tindakan An Ning saat mengganti celananya sudah cukup membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Lin Yi mengumpat dan berbalik untuk berjalan keluar. Di tengah proses melepas celananya, An Ning menoleh ke arah Lin Yi. Kamu bahkan tidak tertarik melihat perempuan mengganti celananya. Apa ada yang salah dengan orientasi seksualmu? Saya tertarik, tapi saya tidak tahu kamu memakai pakaian di baliknya. Sekarang musim dingin, wajar saja kalau aku pakai baju hangat panjang di baliknya, kan, kata An Ning. Kamu pikir kita di selatan dan sepasang legging bisa membantu kita melewati musim dingin? Lalu bagaimana cara mengganti bramu? Jangan bilang kamu punya satu set lagi di bawahnya. An Ning memutar matanya ke arah Lin Yi lagi. Siapa yang pakai benda-benda itu di kantor? Apa kau gila? Tapi bramu masih basah. Beraninya kau bilang begitu. Kalau kau tidak menumpahkan salju ke bajuku, aku tidak akan seperti ini. Biasanya saya mencuci kaos kaki, kalau tidak dipakai di pagi hari, saya keringkan dengan pengering rambut. An Ning meletakkan tangannya di pinggang kecilnya dan mengukurnya. Kalau kamu tertarik dengan area ini, aku bisa menunjukkannya padamu. Enggak perlu bertele-tele. Lagi pula kamu tampan. Aku enggak keberatan. Kau salah paham. Tidak ada yang mengada-ada. Aku hanya memberimu saran, kata Lin Yi. Tapi supaya kamu enggak kepikiran aku berandalan, kamu enggak perlu melepasnya. Malah, pakai saja. Bagaimana aku bisa mengeringkannya dengan blow dry kalau aku terus memakainya? Itu sama sekali tidak efektif. Tidak, kata Lin Yi. Menurut bukti ilmiah, ketika angin melewati dataran, tornado akan terbentuk. Volume angin juga akan berubah, sehingga efeknya akan lebih baik. Angin yang melewati dataran. Awalnya, An Ning tidak mengerti maksudnya, tetapi dia segera mengerti. Ukuran dadaku ini tidak bisa dianggap biasa saja. Tidak banyak perbedaan antara gundukan dan dataran. Percaya atau tidak, aku akan menusukmu sampai mati dengan sepatu hak tinggiku. Lihat dirimu. Aku cuma kasih saran. Kalau celana dalammu lembab, gampang sakit. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Aku merasa kau hanya ingin mengejekku dengan bersikap seolah aku masih muda dan belum dewasa. An Ning melotot marah. Dia cukup tampan, tetapi mengapa dia begitu menyebalkan? Aku hanya khawatir padamu. Ketika benda-benda tersebut didorong berdekatan satu sama lain, apa bedanya? Dengan itu, Lin Yi berdiri dan meraih kunci mobil di atas meja. Agak dingin. Aku akan memanaskan mobil. Bunyi berdenting. Lin Yi pergi, dan pintu kantor tertutup. An Ning tertegun lama sebelum akhirnya mengerti. Lin Yi, aku akan membunuhmu. 10 menit kemudian, An Ning berganti pakaian, membungkus dirinya dengan jaket, dan masuk ke dalam mobil. Ia maju untuk mencubit Lin Yi beberapa kali dengan cengkeraman yang luar biasa kuat. Lin Yi bingung. Bagaimana mungkin gadis-gadis ini berharap bisa mencapai persatuan nasional jika mereka selalu mencubit orang? Mengikuti instruksi An Ning, Lin Yi mengendarai mobil ke rumah sakit, tetapi mereka berdua tidak terburu-buru untuk keluar dari mobil. Ingat semua yang aku katakan padamu di jalan. Saya seorang jutawan. Saya tinggal di villa, mengendarai mobil sport, dan punya lebih banyak uang daripada yang bisa saya belanjakan. An Ning mengangguk puas. Bagaimana dengan sisanya? Dengan temperamenku, mengatakan bahwa aku adalah taipan kaya mungkin akan meyakinkan sebagian orang, tapi ketika kau mengatakan bahwa aku jatuh cinta pada pandangan pertama dan aku terus-menerus mengejarmu, itu agak tidak masuk akal, kan? Lagi pula, ibumu tampaknya cerdik, dan jika kita mengatakan itu, dia akan langsung menyadarinya. Aku mungkin tidak menjadi primadona kampus selama kuliah di Universitas Peking, tapi aku punya banyak pengagum, dan aku bahkan lulus ujian bahasa Inggris C6. Tidak ada salahnya mengatakan bahwa kamu mengejarku. Bab 1443. Plester lama. Apakah kau percaya aku akan mencekikmu sampai mati? An Ning, yang duduk di kursi penumpang, sangat marah dan menerkam Lin Yi seperti harimau lapar. Tak peduli wajah atau pinggangnya, asalkan bagian itu bisa disentuh, dia akan mencubitnya. Jika An Ning memiliki pisau di tangannya, Lin Yi mungkin akan terpotong-potong.
Kamu nggak bisa bilang aku baik-baik saja, kan? Lagi pula, bentuk tubuhku lumayan bagus, nggak seburuk yang kamu bilang. Lalu Renaissance hak cipta. Yang benar saja. Tapi ada nuansa vintagenya. Saya suka itu. Ya. Kamu bisa memakainya sesukamu. Lagi pula, bahannya katun murni dan menyerap air. Beraninya kau mengatakan itu. Aku akan membunuhmu. Dentang. Tepat ketika An Ning hendak bergerak, ia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk jendela mobil. Ternyata itu adalah seorang pria parubaya berjas hijau tentara. Melihat orang itu di luar, An Ning buru-buru kembali ke kursi penumpang, dan Lin Yi menurunkan jendela mobil. Apa itu? Dengan baik. Ekspresi pria parubaya itu agak canggung. Ia tergagap cukup lama sebelum berbicara. Ini rumah sakit. Ini tempat umum. Banyak orang datang dan pergi. Lebih baik pergi ke tempat yang lebih sepi. Sambil berkata demikian, pria parubaya itu menunjuk ke belakangnya. Berkendaralah menyusuri jalan di belakangku dan sampailah di jalan Hexing. Ada hutan percobaan milik Universitas Kehutanan di sana. Tidak banyak orang di sana. Orang ini adalah seseorang yang tahu bagaimana cara hidup. Terima kasih, kakak. Melihat Lin Yi sangat kooperatif, pria parubaya itu tersenyum dan mengangguk. A4 ini terlalu kecil. Nanti kamu harus ganti mobil SUV. Tapi jangan lupa nyalakan pemanasnya. Kalau tidak, kamu bisa masuk angin. Seorang Ning. Oke. Terima kasih, kakak. Aku pergi dulu. Kalian pergi duluan. Tentu saja. Setelah pria parubaya itu pergi, Lin Yi menutup jendela mobil. Coba lihat itu. Orang-orang bincang tahu cara hidup. An Ning duduk di kursi penumpang dan menutupi separuh wajahnya dengan kedua tangannya. Wajahnya begitu merah hingga ia malu bertemu siapapun. Sebagai seorang gadis yang bahkan tahu apa itu peri biru, dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud pria parubaya itu. Cepat pergi. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Kamu yang tuntut aku. Aku nggak ngapa-ngapain. Baiklah, ayo kita pergi. Atas desakan An Ning, mereka berdua pergi ke bangsal Angohua. Saat ini, hanya Liu Guiqin yang ada di sana, dan Angohua dalam kondisi baik. Ia tidak menunjukkan reaksi negatif apapun. Namun selain orang tua An Ning, ada 5 orang lain di ruangan itu. Salah satunya adalah Ni Zhengyang, dan 4 lainnya terdiri dari 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua sudah tua. Begitu melihat Lin Yi dan An Ning masuk, rombongan itu terus-menerus mengamatinya dengan ekspresi tidak senang. Orang-orang yang duduk di samping Ni Zhengyang adalah orang tuanya. 2 lainnya adalah paman kedua dan ketiganya. An Ning memperkenalkan dengan lembut. Ning, kemari dan duduk. Ibu Ni Zhengyang, Fan Sulan, berkata. Kamu sudah lama tidak pulang, Bibi sangat merindukanmu. Fan Sulan memegang tangan An Ning seolah-olah dia sedang menatap menantu perempuannya. Saya agak sibuk di tempat kerja akhir-akhir ini, saya tidak punya banyak waktu luang. Sudah sepantasnya kamu bekerja. Nanti kalau kalian berdua menikah, Bibi akan memasak untukmu setiap hari. Aku jamin kamu tidak akan makan makanan yang sama selama setahun penuh. Bibi, ada beberapa hal yang mungkin belum Bibi ketahui. Semua orang di sini hari ini, jadi izinkan saya menjelaskan semuanya, kata An Ning. Hubungan antara aku dan Zheng yang sudah tidak mungkin lagi. Hanya saja akhir-akhir ini terlalu banyak hal yang terjadi dan aku tidak sempat memberitahunya. Aku benar-benar minta maaf karena membuat kalian datang ke sini tanpa alasan. Dengan baik. Keluarga Ni juga tahu bahwa mereka berdua memiliki konflik kecil, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan mencapai titik di mana mereka akan putus, dan dengan cara seperti itu. Ning, apa yang kau bicarakan? Kenapa kau putus denganku, kata Ni Zheng yang keras, tak mampu menahan emosinya. Kau tahu alasannya. Kau tak perlu bertanya padaku. Aku sudah menjelaskannya kepadamu dengan jelas. Aku membuat pilihan yang paling aman. Kalau tidak, sesuatu yang lebih buruk mungkin akan terjadi. Ekspresi Ni Zheng yang gelisah dan bahkan sedikit histeris. Dan sekarang, aku juga bisa berjanji padamu, jika hal seperti itu terjadi lagi di masa depan, aku akan segera berdiri dan tidak membiarkanmu menderita. An Ning mundur selangkah dan menjauhkan diri darinya. Itu tidak penting. Wajar saja kalau kamu mengerti apa yang kamu lakukan setelah itu. An Ning menyisir rambutnya dan menarik napas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, kita berdua sudah bersama selama lebih dari setahun. Ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan agar tidak mempermalukanmu, jadi mari kita akhiri saja di sini hari ini. Terima kasih sudah datang menemui ayahku. Ning, kamu. Jangan panggil aku begitu. Kita sudah tidak ada apa-apa lagi.
An Ning mengambil inisiatif untuk memegang lengannya. Dia pacar baruku. Setelah ayahku sembuh, kami akan menikah, jadi menyerahlah. Jika putus dengan Ni Zhengyang merupakan berita yang tidak dapat dipercaya, maka menikahi Lin Yi bagaikan sambaran petir. Tidak mungkin. Jangan bohong padaku. Aku tahu kau masih marah dan sengaja menyeretnya untuk berbohong padaku, kata Ni Zhengyang. Ning, aku sudah minta maaf padamu. Lupakan saja masalah ini. Cepat lepaskan dia. Keluarga kita ada di sini. Tidak pantas baginya untuk tetap tinggal. Mengapa kau pikir aku berbohong padamu, kata An Ning. Kita memang bersama. Buat apa aku bercanda soal masalah sebesar ini, kalian baru kenal beberapa hari. Kok bisa sih? Kita sudah kenal sejak kecil. Hubungan kita 1000 kali lebih kuat dari ini. Cinta itu tumbuh pada pandangan pertama, meskipun kami baru mengenal beberapa hari, aku merasa dialah orang yang selama ini kucari. Kata An Ning. Dan malam itu, kami berdua pergi ke hotel bersama. Soal apa yang terjadi, kita semua sudah dewasa. Kamu seharusnya mengerti. Jangan bohong. Kamu pikir aku nggak tahu kepribadianmu? Kok bisa-bisanya kamu tidur sama dia? Ni Zhengyang menunjuk Lin Yi dengan histeris. Bukankah dia sedikit lebih terampil daripada aku? Tapi kita tetap harus mempertimbangkan latar belakang keluarganya saat memilih calon pasangan. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku dalam hal ini? Kenapa kau berpikir begitu? Lin Yi lebih baik dan lebih kaya darimu. Itu sudah cukup. Jangan main-main. Aku tahu situasinya. Kabarnya dia direktur kantor penanggulangan kemiskinan di daerah Acak. Dia datang untuk belajar darimu. Kau tertipu oleh kata-katanya yang manis. Bangun, kata Ni Zhengyang. Lagi pula, dia punya kecenderungan kekerasan. Kamu nggak akan senang sama dia. An Ning terdiam. Ia pikir Ni Zhengyang akan mundur setelah mengucapkan kata-kata ini. Ia tidak menyangka Ni Zhengyang akan begitu gigih. Karena itu, ia diam-diam menyentuh Lin Yi. Sudah waktunya baginya untuk muncul. Lin Yi mengulang dialognya dan berkata, saya memang direktur kantor penanggulangan kemiskinan, tapi saya tidak seburuk yang Anda katakan. Lagi pula, saya lulusan sekolah internasional. Saya menguasai 8 bahasa dan memiliki kekayaan bersih puluhan juta. Bagaimana mungkin saya bisa kalah dari sampah seperti Anda? Bab 1444. Berhenti bertindak. Hah. An Ning menatapnya dengan mata indahnya. Satu memintamu untuk berakting, tetapi aku tidak memintamu untuk menambahkan lebih banyak adegan. Dia bisa saja bilang kamu pewaris generasi kedua yang kaya dan kedua orang tuamu guru. Bukankah kamu sedang mengekspos diri sendiri dengan mengatakan ini? Resume Lin Yi menarik perhatian keluarga Ni. Dia menantang mereka secara langsung. Ibu Ni Zhengyang, Fan Sulan, adalah seorang guru Sibanish di Universitas Bingcheng. Ayahnya, Ni Zongjun, adalah seorang dosen Ruxian di Universitas Longjiang. Lagi pula, kemampuan bahasa Inggris mereka lumayan. Mereka jelas intelektual. Lin Yi berasal dari sekolah internasional dan menguasai 8 bahasa. Anda boleh membanggakan diri, tetapi jangan sampai terbawa suasana. Hehe. Ni Zongjun mencibir. Kamu bilang kamu lulusan sekolah internasional. Aku ingin tahu kamu lulusan sekolah mana dan jurusan apa. Jantung An Ning berdebar kencang. Apa yang ditakutkannya benar-benar terjadi. Kalau saja Lin Yi bilang dia bernilai puluhan juta, itu tidak akan jadi masalah karena orang luar tidak akan mempermasalahkannya. Ditambah dengan temperamen Lin Yi, dia memang tampak seperti orang kaya. Namun, jika dia mengatakan bahwa dia lulus dari sekolah terkenal dan menguasai 8 bahasa, pihak lain pasti tidak akan melepaskan kesempatan ini. Universitas Pentania, jurusan ilmu komputer. Tantangan terbuka bagi lulusan berprestasi Universitas Peking. Seorang mahasiswa komputer ternyata bisa berbicara 8 bahasa, tanya Ni Zongjun. Saya berasumsi Anda tahu 1 atau 2 kata dalam setiap bahasa, dan sekarang Anda hanya menyombongkan diri kepada semua orang dengan mengaku berbicara 8 bahasa. Melihat situasinya tidak terlihat baik, An Ning dengan lembut menarik lengan baju Lin Yi, memberi isyarat agar dia tidak jatuh ke dalam perangkap. Lin Yi menatapnya dengan pandangan penuh pengertian. An Ning menghela napas lega. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lin Yi orang yang cerdas, dan dia pasti tidak akan tertipu. Siapa bilang aku hanya tahu 1 atau 2 kata, kata Lin Yi. Jika itu yang saya maksud, maka saya bisa mengatakan bahwa saya bisa berbicara dalam semua bahasa di dunia. Hah. An Ning hampir muntah darah. Aku memintamu untuk berhenti membual, jangan dilanjutkan. Tidakkah kau lihat itu jebakan? Anak muda, aku bisa melihatnya. Kau di sini untuk berperan bagi Ning Ning. Aku akan memberimu sedikit muka, tapi jangan banyak bicara di sini.
Membosankan sekali. Lanjutkan. Ni Zongjun melambaikan tangannya dengan tidak sabar, bahkan tanpa menatap Lin Yi dengan sopan. Ada yang salah dengan keluargamu. Aku sudah menjelaskan semuanya padamu, tapi kau masih saja bilang aku cuma akting. Apa telingamu penuh dengan omong kosong? Baiklah, karena kamu tidak berakting, izinkan aku mengujimu untuk melihat seberapa baik kamu dalam 8 bahasa ini. Ni Zongjun melihat sekeliling dan melihat sebuah tulisan di dinding. Judulnya adalah surat untuk pasien. Setiap rumah sakit memiliki tanda ini di bangsal. Isinya hampir selalu sama. Bagaimana dengan ini? Bukankah kamu bilang kamu bisa 8 bahasa? Gunakan 8 bahasa itu untuk membaca surat untuk pasien di dinding. Dengan baik. Wajah An Ning muram. Dia paling-paling hanya bisa bahasa Inggris, bagaimana mungkin dia bisa menerjemahkannya ke dalam 8 bahasa? Paman Ni, menurutku itu tidak perlu, kata An Ning. Mustahil bagi Zheng Yang dan aku untuk tetap bersama. Kuharap kau tidak mengungkitnya lagi. Aku tahu ada konflik di antara kalian berdua, tapi kalian sudah bersama begitu lama dan saling mengenal dengan baik. Kalian tidak bisa berpisah hanya karena masalah sekecil itu. Lagi pula, kita sudah di sini. Kau harus menjaga nama baik Paman Ni, iya. Itu bukan masalah, tapi... Baiklah, kita bicarakan ini nanti saja. Biar anak muda ini yang menerjemahkannya dulu. Ni Zongjun telah berurusan dengan para siswa selama bertahun-tahun, jadi sekilas dia tahu bahwa Lin Yi sedang membual. Sudah sangat mengesankan bahwa ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Mengklaim bahwa ia dapat berbicara 8 bahasa yang berbeda adalah sebuah lelucon. Itu sangat memalukan. Itu hanya akan terlihat seperti aku sedang pamer. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Kalau kamu punya kemampuan, kamu harus menunjukkannya, kata Ni Zongjun. Dan tadi, waktu kamu bilang kamu lulus dari sekolah internasional dan menguasai 8 bahasa, sepertinya kamu tidak berniat untuk bersikap rendah hati. Baiklah, aku akan mencoba. Dengan itu, Lin Yi berbalik dan melihat tanda yang tergantung di dinding. Pasien yang terhormat, halo. Hei, 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 apa yang kau bicarakan? Ni Zongjun menyela. Sudah ku bilang bicara dalam 8 bahasa. Kenapa kamu bicara dalam bahasa Huaxian? Kamu cuma main-main di galeri. Hal ini sesuai dengan harapan An Ning. Lin Yi paling-paling hanya tahu 1 bahasa asing. Dia bahkan mungkin murid yang buruk, jadi bagaimana dia bisa menerjemahkan isyarat itu? An Ning tiba-tiba teringat sesuatu dan menatap ibunya. Karena dia tidak sanggup bicara, ibunya terpaksa turun tangan. Dia paling mengenal putrinya. Hanya dengan 1 tatapan dari An Ning, Liu Guiqin mengerti maksudnya. Kak Zongjun, sudahlah, lupakan saja. Jangan terus-terusan membahas masalah ini. Biarkan anak-anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Kakak ipar, apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku melihat Ning Ning tumbuh dewasa, jadi kita tidak bisa membiarkan masalah hari ini begitu saja. Bagaimana kalau dia pembohong? Tidak salah untuk berhati-hati. Tidak ada tapi-tapian. Dia bilang dia tahu 8 bahasa. Aku tidak ingin mempersulitnya. Aku hanya ingin memuji klaimnya karena aku tidak punya pekerjaan. Setelah itu, Ni Zongjun menatap Lin Yi. Baiklah, jangan buang-buang waktu. Kalau kamu tidak tahu caranya, akui saja dan pergi. Jangan buang-buang waktu semua orang. Dia sangat tidak sabaran. Sekali lihat, aku bisa tahu dia bukan orang yang bisa mencapai hal-hal hebat. Kalau begitu, kau boleh mulai. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah bertemu pria yang fasih dalam 8 bahasa. Mulailah penampilanmu dan perluas wawasanku. Baiklah, aku akan mencoba. Melihat Lin Yi benar-benar ingin mencobanya, An Ning buru-buru menariknya ke samping. Jangan main-main. Dia jelas-jelas sedang menjebakmu. Kenapa kau masih saja terburu-buru? Mencobanya tidak ilegal, kata Lin Yi. Lagi pula, aku sudah menonton berbagai film pendek dari seluruh dunia. Aku belajar banyak bahasa asing dari film-film itu, jadi setidaknya aku bisa melakukan ini. Jam berapa sekarang? Jangan bohongi aku. An Ning sangat marah sampai asap mengepul dari telinganya. Bagaimana mungkin orang yang begitu cerdik tidak melihat bahwa ini adalah jebakan? Seorang bijak hendak mempermalukan dirinya sendiri. Itu bukan omong kosong. Kau benar-benar bilang kau tidak omong kosong. Bagaimana mungkin kau bisa tahu 8 bahasa itu? Aku tidak bicara omong kosong. Aku sudah menonton film dari seluruh dunia. Lin Yi berkata, aku punya banyak sumber daya asing. Nanti aku kasih tahu. An Ning merasa sakit kepala. Ia hampir mati karena marah. Sekarang bukan saatnya membahas film indie ini. Ning Ning, apa yang kalian berdua bicarakan? Biarkan dia mencoba.
Paman Ni benar-benar ingin memperluas wawasannya. Karena Ni Zongjun bersikap sombong, An Ning tidak punya pilihan selain berhenti berdebat dengan Lin Yi. Lin Yi melihat tanda di dinding dan berkata dalam bahasa Inggris yang sempurna. Pasien yang terhormat, halo. Bab 1445. Hitung angka 0. Hah. Pengucapan Mei Guan yang sempurna dari Lin Yi membuat semua orang di bangsal tercengang. Meskipun bahasa Inggris merupakan mata pelajaran wajib di sekolah, kebanyakan orang berhenti mempelajarinya setelah mereka dapat berbicara dalam bahasa Inggris pada tingkat yang rendah. Tidak seorang pun pernah memiliki pengucapan yang begitu sempurna. Belum lagi Ni Zhengyang, bahkan An Ning yang bergelar master pun mengakui kalau dirinya lebih rendah darinya. Kalau saja seseorang mendengar suaranya, mereka akan mengira bahwa itu adalah suara orang asing yang berbicara. Bagaimana? Apa menurutmu ini baik-baik saja? Tanya Lin Yi. Itu cuma bahasa Inggris. Semua orang tahu. Itu bukan apa-apa, kata Ni Zongjun. Jangan khawatir, masih banyak waktu. Kita jalani saja pelan-pelan. Lin Yi berdeham dan menatap tanda itu. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada seluruh staf medis di bangsal kardiovaskular. Kami akan bekerja sama dengan Anda untuk mengalahkan penyakit ini. Kali ini, Lin Yi beralih ke Ruxian. Sebagai guru Ruxian, Ni Zongjun langsung melebarkan matanya. Karena pengucapan Lin Yi sama dengan pengucapan bahasa Inggrisnya. Itu sudah mencapai tingkat yang sangat standar. An Ning, yang berdiri di samping, bahkan lebih terkejut. Selain bahasa Inggris, dia benar-benar tahu bahasa Ruxian. Apakah kapasitas otak orang ini 1 terabyte? Namun, Lin Yi tidak berhenti dan melanjutkan. Agar Anda dapat beradaptasi dengan lingkungan bangsal sesegera mungkin, pahami peraturan dan ketentuan rumah sakit kami, karakteristik pekerjaan kami, dan lingkungan tempat tinggal Anda, pahami pencegahan dan perawatan kesehatan penyakit umum di departemen kami, tingkatkan kerjasama antara dokter dan pasien, serta percepat diagnosis tepat waktu dan pengobatan penyakit Anda yang efektif. Lin Yi menerjemahkan kalimat berikutnya dalam bahasa Sibanish yang fasih, dan keluarga Ni kembali tercengang. Tingkat ini. Semua perawat di bangsal kardiovaskular telah menulis manual ini secara khusus. Kali ini giliran orang Prancis. Saya harap ini akan membantu Anda. Kali ini di Daeguon. Agar Anda tetap sehat dan mendapatkan perawatan serta pengobatan yang memuaskan selama dirawat di rumah sakit. Kali ini di Porteges. Rumah sakit adalah jendela menuju peradaban sosialis. Matahari terbit Landese. Itu adalah tempat di mana kamu dan aku bertemu. Ranian Selatan. Dengan kerjasama Anda, kami akan mengatasi kesulitan bersama Anda dan mengalahkan penyakit ini sehingga Anda dapat segera pulih. Day, kembali bekerja dan rumahmu yang hangat. Fei Lubin. Teknologi adalah darah berkualitas. Alabok. Kualitas adalah hidup kami. Xiong Yalik. Kami menyambut komentar berharga Anda mengenai sikap kerja dan kualitas layanan kami. Pao Buish. Saya sudah menerjemahkannya, tapi saya tidak tahu berapa banyak bahasa yang saya gunakan. Seharusnya saya menggunakan lebih dari 8 bahasa. Tak seorang pun menjawab Lin Yi. Semua orang di bangsal tercengang. An Ning menghitung. Dalam terjemahan tadi, Lin Yi telah menggunakan total 13 bahasa. Dan dia hanya mengerti bagian bahasa Inggrisnya. Sedangkan untuk bahasa lainnya, rasanya seperti mendengarkan buku surgawi. Bukankah dia belajar komputer? Beralih ke bidang kedokteran saja sudah cukup, tapi mengapa ia menguasai begitu banyak bahasa? Apakah semua negara ini memiliki film dewasa? Kalaupun ada, mustahil untuk mempelajari begitu banyak bahasa, bukan? Kenapa tidak ada yang bicara? Tanya Lin Yi, apalagi yang ingin kau katakan? Kita bisa bicara sebebasnya. Batuk, batuk, batuk. Ni Zongjun terbatuk canggung beberapa kali, tidak dapat menyembunyikan rasa malu di hatinya. Kalaupun kamu tahu banyak bahasa, apa gunanya? Ini masyarakat di mana uang adalah segalanya, kata Ni Zhengyang. Sekalipun kamu jadi profesor universitas, gajimu cuma segitu. Kamu bahkan gak akan sanggup beli rumah. Kamu membuatnya terdengar seperti kamu lebih kaya dariku. Meskipun gaji saya tidak seberapa, keluarga kami sudah berinvestasi di salah satunya. Meskipun perusahaan kedua paman saya tidak mendapatkan banyak dividen setiap tahun, mereka masih memiliki lebih dari 1 juta yuan. 1 juta yuan dan kau sok keren. Kau belum melihat banyak hal di dunia, kata Lin Yi. Bukankah Ningning baru saja bilang aku jutawan? Apa kamu tuli? Setelah itu, Lin Yi melingkarkan lengannya di pinggang An Ning. An Ning sedikit gemuk, dan rasanya nyaman dipegang. Hal ini membuat An Ning merasa malu. Tetapi karena suatu alasan, dia tiba-tiba merasakan rasa aman yang tak terlukiskan saat Lin Yi memeluknya seperti ini. Jutawan.
Apa kau benar-benar berpikir kita sudah bekerja keras di masyarakat selama bertahun-tahun ini tanpa hasil? Paman kedua Ni Zengyang, Ni Zongye, berkata, dari pakaianmu, aku sudah tahu. Kamu sama sekali tidak terlihat seperti seorang multijutawan. Kita sudah bekerja keras di masyarakat selama bertahun-tahun, tapi belum juga mencapai jajaran multijutawan. Kemampuan apa yang kalian miliki untuk bisa melampaui kami, kata paman ketiga Ni Zengyang, Ni Zongmin. Memang benar orang-orang sepertimu tidak berguna, kata Lin Yi. Terlalu juta hanyalah langkah pertama. Mengapa bagi orang sepertimu, menjadi multijutawan lebih sulit daripada naik ke surga? Anak muda sepertimu tidak pernah ditindas oleh masyarakat. Omong kosong saja, kata Ni Zongye. Pada saat ini, Ni Zongmin juga menimpali, semua ini hanya omong kosong. Lebih baik kau jangan terlalu menyombongkan diri. Jika kau seorang multijutawan, maka aku seorang miliarder. Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu ingin bersaing denganku tentang siapa yang punya lebih banyak uang. Aku nggak tertarik. Berapapun yang kamu punya nggak akan cukup buat main mahjong bareng aku. Lin Yi memberinya acungan jempol. Kalau itu benar, berarti kamu hebat sekali. Kamu menang ratusan miliar dalam semalam. Apa yang kamu maksud uang neraka? Apa yang kamu katakan? Bukan apa-apa, aku cuma merasa agak lucu, kata Lin Yi. Kekayaanmu bahkan belum puluhan juta, dan kamu masih saja sok kuat di depanku. Aku sangat mengagumi kalian. Lin Yi, jaga kata-katamu, kata Ni Zengyang. Lin Yi menyingsingkan lengan bajunya dan melepas arlojinya. Ini jam tangan edisi ulang tahun ke-175 Patek Philippe. Harganya 17,5 juta yuan. Kalau di total semua kekayaanmu, sanggupkah kamu membeli jam tangan ini? Jam tangan Patek Philippe. Keluarga Ni tercengang saat melihat jam tangan Lin Yi. Gelar Raja Patek Philippe bukan tanpa alasan. Jam tangan ini harganya 17,5 juta. Apalagi, berliannya saja sudah sangat berharga. Lin Yi menyerahkan arloji itu. Ada kode anti pemalsuan di sana. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Keluarga Ni terdiam lagi. Lebih tepatnya, mereka bingung harus berkata apa. Mereka hanya merasa bahwa jam tangan yang harganya lebih dari 10 juta yuan ini sangat mempesona. Pada saat itu, tidak seorang pun yang mengira jam itu palsu. Kalau kamu tidak percaya, aku juga bisa menunjukkan saldo di ponselku, tapi saldo di kartuku tidak banyak, hanya beberapa miliar. Lin Yi menyerahkan ponselnya, coba lihat ada berapa angka nol di sana. Ni Zengyang merasa pusing saat melihat rangkaian angka tersebut. Kamu, bagaimana kamu bisa punya uang sebanyak itu? Kenapa tidak? Tanya Lin Yi, pikiranmu terlalu sempit. Dengan itu, Lin Yi memeluk pinggang An Ning dengan erat. Orang sepertimu sama sekali tidak pantas mendapatkannya. Aku akan mengambilnya. Kembalilah ke tempat asalmu. Bab 1446. Aku tidak berpikir seleramu begitu unik. Dengan baik. Suasana di bangsal terasa sangat canggung, dan anggota keluarga Ni merasa gelisah. Lulus dari sekolah yang terkenal secara internasional. Seorang ahli medis. Dia tahu banyak bahasa. Terlebih lagi, ia adalah seorang taipan dengan kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Dilihat dari sudut manapun, Ni Zengyang bukanlah tandingan lawannya. Guiqin, aku masih ada urusan, jadi aku pergi dulu. Fan Suyan berkata dengan canggung, kita akhiri saja urusan kedua anak itu. Sekalipun mereka tidak ditakdirkan bersama, jangan biarkan hal itu memengaruhi hubungan kita sebagai orang dewasa. Tentu saja, tentu saja. Kalau begitu, kami pergi dulu. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Setelah memberitahuku, anggota keluarga Ni pergi satu demi satu. Bahkan Ni Zengyang menundukkan kepalanya, tidak berani menatap An Ning. Setelah keluarga Ni pergi, bangsal menjadi sunyi. Tatapan mata keluargaan tertuju pada Lin Yi. Mereka semua tahu Lin Yi kaya, tetapi mereka tidak menyangka dia sekaya itu. Jam tangan acak yang dikenakannya bernilai lebih dari 10 juta yuan, dan saldo ponselnya lebih dari 1 miliar yuan. Apakah dia benar-benar orang biasa? Kamu lulus dari Pentania. Omong kosong. Bagaimana kau bisa percaya itu? Hati An Ning sedikit tenang. Sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan yang tidak diketahuinya. Lin Yi telah menipu seluruh keluarga Ni. Kau membuatku takut setengah mati. Kupikir kau benar-benar memakai jam tangan senilai lebih dari 10 juta yuan dan punya tabungan lebih dari 1 miliar yuan, kata An Ning sambil menepuk dadanya. Orang tua An Ning menghela napas lega. Jika pemuda ini benar-benar kaya, putri mereka tidak akan mampu menyentuhnya. Tapi aku cukup penasaran. Bagaimana kau bisa menipu semua anggota keluarga Ni? Lin Yi terdiam sejenak. Ucapan tentang menjadi salah satu mahasiswa terbaik di Universitas Pennsylvania memang bohong,
tapi harga jam tangan itu dan jumlah uang di dompetku memang nyata. Itu bukan bohong. Ekspresi keluargaan membeku seketika. Jadi itu benar. Hal-hal ini tidak bisa dipalsukan. An-Ning mengevaluasi kembali identitas Lin Yi lagi. Pria ini tidak sederhana. Mungkin dia punya identitas lain yang tidak diketahuinya. An-Ning merasa bahwa Tuhan telah mempermainkannya. Dia hanya ingin dia pamer dan berakting. Dia tidak berharap dia menunjukkan sifat aslinya. Putriku, bisakah kalian berdua benar-benar? Liu Guiqin menyelidiki. Tidak, aku hanya membodohi mereka, kata An-Ning. Kalau tidak, keluarga Ni tidak akan menyerah. Liu Guiqin mengangguk. Dia masih bisa menerima hasil seperti itu. Pria muda ini begitu kaya sehingga putrinya jelas tidak layak untuknya. Tak masalah kalau mereka berteman, tapi kalau mereka sepasang kekasih, mereka harus hati-hati. Bagaimana kabar ayah? Kini setelah masalah dengan keluarga Ni berakhir, An-Ning akhirnya bisa bersantai. Ia menyisir rambutnya dan duduk santai di ranjang lain yang biasa ia gunakan untuk beristirahat. Dia baik-baik saja. Liu Guiqin tersenyum dan berkata, Direktur rumah sakit datang pagi ini. Katanya dia akan pulang paling lama seminggu lagi. Dia hanya perlu pulang dan memulihkan diri. Tapi, tahukah kamu kenapa kita akhirnya mendapat banyak diskon untuk biaya medis? Kamu harus berterima kasih kepada Lin Yi untuk ini. Kalau bukan karena dia, keluarga kita tidak akan menikmati perlakuan seperti ini. Liu Guiqin menatap An Gohua sambil tersenyum dan berkata, Pak Tua, pemuda ini Lin Yi. Dialah yang melakukan operasi Anda. Dia bos rumah sakit. Kalau tidak, direktur rumah sakit afiliasi kedua tidak akan datang menemui Anda sepagi ini. Anak muda, terima kasih. Meski operasinya berhasil, An Gohua masih belum bisa berbicara dengan baik, tetapi dia tetap berterima kasih kepada Lin Yi. Ini masalah kecil, jangan dimasukkan ke hati. Lin Yi tersenyum. Setelah kamu keluar dari rumah sakit nanti, kamu harus menjaga kesehatanmu. An Gohua mengangguk dan tersenyum. Dia orang yang sangat baik. Ibu sudah di rumah sakit beberapa hari ini. Giliranku yang mengambil alih hari ini, kata An-Ning. Tidak perlu. Ayahmu sudah dipasangi 3 infus, jadi tidak akan mengganggu tidurku. Sebaiknya kamu segera pulang dan membereskan rumah. Kata-kata Liu Guiqin memiliki makna ganda. Dia menyuruh An-Ning pulang malam-malam, takut An-Ning akan pergi bersama Lin Yi. Kau yakin tidak menginginkanku di sini? Tidak perlu. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan, kata Liu Guiqin. Lin kecil sudah sangat membantu keluarga kita. Jangan lupa traktir dia makan. Aku tahu, kata An-Ning. Aku sudah mengatur agar dia tinggal di sini selama beberapa hari terakhir. Itu bagus. Setelah itu, Lin Yi dan An-Ning tinggal di bangsal sebentar sebelum meninggalkan rumah sakit. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu belajar begitu banyak bahasa, tanya An-Ning. Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku mempelajarinya dari menonton film. Aku merasa kau hanya mencoba membodohiku. Bagaimana mungkin, kata Lin Yi. Lihatlah anak-anak muda ini sekarang. Siapa di antara mereka yang tidak kenal Ranian atau Sunrise Landese? Jangan ragukan kemampuan mengajar guru Chang dan guru bodoh. Aku tidak akan membahas Ozone, Meiguan, Sunrise Landese, atau Ranian, tapi apa kau pernah menonton film Alabok? An-Ning menatap Lin Yi dengan jijik. Kau benar-benar membuatku terkesan. Seleramu memang unik. Lin Yi tidak menyangka An-Ning akan menyelidiki masalah ini dari sudut yang aneh. Sebenarnya, Ahsan Hak Cipta cukup terampil. Kita bisa mempelajari beberapa teknik yang tidak konvensional dari film-filmnya. Lagi pula, ini semua pengetahuan yang penting. An-Ning tahu bahwa Lin Yi tidak ingin membicarakan hal ini, jadi dia tidak menyelidiki lebih jauh. Baiklah, apakah kamu lapar? Baru jam 4, aku sama sekali tidak lapar. Kalau begitu, ayo kita belanja. Beberapa hari lagi akan turun salju. Kamu pasti kedinginan kalau terus pakai baju katun. Aku akan belikan jaket bulu angsa. Tidak perlu. Aku muda dan berkuasa. Aku tidak butuh jaket tebal. Kamu tipe orang yang suka pakai baju hangat. Hati-hati ya, nanti kalau sudah tua, jangan sampai masuk angin, kata An-Ning. Ayo pergi. Kamu sudah di sini berhari-hari. Ayo kita lihat Central Street. Kalau tidak, kamu akan rugi. Saya akan mengikuti pengaturan Anda. Di bawah pimpinan An-Ning, mereka berdua berkendara ke jalan utama Bingcheng. Jalan sentral memiliki sejarah yang membentang lebih dari 100 tahun. Arsitektur Renaissance dan Barok dapat dilihat di mana-mana. Jalan ini juga menambah aura artistik yang kuat bagi ibu kota provinsi yang terletak di perbatasan.
Setelah berjalan-jalan di jalanan, mereka berdua pergi ke restoran yang sudah berusia seabad. Mereka menikmati hidangan Ruxian di restoran Hua Meixi, jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Setelah makan malam, mereka berdua bahkan pergi menonton film sebelum kembali dengan perasaan puas. Namun, kali ini, An Ning tidak menginap di hotel bersama Lin Yi. Setelah mengantarnya pulang, ia kembali ke rumahnya sendiri. Di Bandara Bingcheng, jet pribadi Gulfstream G550 sedang mendekat untuk mendarat. Sun Manlou, Sun Manjia, dan staf berjalan bersama dan menunggu orang-orang di pesawat keluar. Pintu kabin perlahan terbuka, dan seorang pria muda dan seorang wanita agak dewasa turun dari pesawat. Tuan Muda Wang. Sun Manlou menyapanya dengan hangat. Paman Sun, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kau masih sangat muda, kata Wang Mian sambil tersenyum. Bab 1447. Pergi ke pertemuan. Kamu juga semakin tua, kata Sun Manlou sambil tersenyum. Mulai sekarang, dunia ini akan menjadi milikmu. Paman Sun terlalu pandai bercanda. Dibandingkan denganmu, aku masih harus bekerja keras. Saat kau mencapai usiaku, prestasimu pasti akan melampaui prestasiku. Masa depan kita sekarang ada di tanganmu. Kita sudah saling kenal bertahun-tahun. Jangan saling menyanjung, kata Wang Mian sambil tersenyum. Aku sudah lama ngidam soju timur lautmu. Ayo kita minum yang enak hari ini. Aku sudah menyiapkannya, aku hanya menunggu kedatanganmu, haha. Tak lama kemudian, Sun Manlou mengantar Wang Mian ke Rolls-Royce Phantom di luar bandara dan pergi. Sun Manlou mampu berkembang di timur laut karena kendali keluarga Wang atas Huaxia. Ayah Sun Manlou adalah anggota Brigade Garda Pusat saat ia masih hidup dan dibesarkan secara pribadi oleh kakek Wang Mian. Selain itu, Sun Manlou sangat berbakat. Ia baru berusia 40-an dan telah mencapai kelas C sebelum bergabung dengan Brigade Garda Pusat. Keluarga Wang melihat potensinya dan diam-diam mendukungnya. Hanya butuh sekitar 10 tahun baginya untuk mencapai posisinya saat ini. Saat ini, siapapun yang tidak memiliki kekuatan pendukung akan seperti tanaman air tanpa akar. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai apapun. Sekarang, orang di belakang Sun Manlou adalah keluarga Wang dari Yanjing. Seperti yang dikatakan Liang Ruoxu, meskipun keluarga Wang tidak lagi diagungkan seperti sebelumnya, mereka masih merupakan keluarga yang kuat di Yanjing. Faktanya, mereka masih sedikit lebih kuat daripada keluarga Liang. Namun, dominasi mereka tidak lagi sepihak seperti sebelumnya. Di beberapa industri, persaingannya seimbang. Di sisi lain, Wang Mian datang ke Ruxia untuk membahas kesepakatan kayu. Ia berencana untuk beristirahat di sana dan memeriksa bisnis keluarganya di timur laut sebelum berangkat. Makan malamnya baru berakhir pada tengah malam. Setelah itu, Sun Manlou membawa Wang Mian ke klub malam untuk bermain sampai fajar. Pukul 10 pagi berikutnya, Sun Manlou menemani Wang Mian untuk sarapan lagi sebelum mereka berpisah dan melanjutkan urusan masing-masing. Saudaraku, menurutku Tuan Muda Wang sangat luar biasa. Dia pasti sangat kuat. Dia lebih dari luar biasa, kata Sun Manlou sambil menghisap rokok di mulutnya. Dia baru 30 tahun. Dia mungkin sudah di ambang kelas D, siapa yang tahu kapan dia akan masuk kelas C. Ada hal yang lebih penting dari itu. Hal semacam ini sangat rumit. Kita tidak bisa hanya mengandalkan level untuk membedakan kekuatan. Hal ini juga bergantung pada bakat, kata Sun Manlou. Sekilas, aku satu level lebih tinggi darinya, tapi kalau kita benar-benar bertarung, kemungkinan besar hasilnya akan 50-50. Sulit untuk memprediksi hasilnya nanti. Tapi bakatmu memang hebat. Mungkinkah dia bahkan lebih? Tentu saja, apa kau benar-benar berpikir gelar putra mahkota Yanjing itu sia-sia? Sun Manlou mendesah. Selama bertahun-tahun ini, saya jarang mengagumi siapapun, tapi Wang Mian adalah salah satunya. Sun Manjia memberikan sebatang rokok kepada Sun Manlou dan menyalakannya. Apa yang membuatmu mengaguminya? Dia berasal dari keluarga baik-baik, berbakat, dan sangat disiplin. Dia belum pernah menyentuh wanita manapun selama 10 tahun. Tidak banyak orang yang bisa melakukan ini. Dia tidak menyentuh wanita. Sun Manjia merasa ini agak berlebihan. Menurutnya, makanan dan seks adalah naluri manusia. Fakta bahwa ia mampu melakukannya selama 10 tahun bukanlah sesuatu yang dapat ditiru oleh orang biasa. Itu tidak benar, Kak, kata Sun Manjia sambil menghisap rokok. Waktu dia turun dari pesawat, bukankah ada sekretaris perempuan di sampingnya? Pinggangnya ramping, kakinya jenjang, dan penampilannya lumayan bagus. 2 benjolan daging di dadanya juga tidak kecil. Aku rasa mereka berdua bukan orang profesional. Tidak ada apa-apanya, kata Sun Manlou. Aku tahu sedikit tentang wanita itu. Namanya Lina.
Usianya tidak lebih dari 35 tahun. Seperti aku, dia sudah masuk kelas C. Kalau aku melawannya 1 lawan 1, aku mungkin bukan tandingannya. Apakah dia sekuat itu? Sun Manlou mengangguk. Dia dibesarkan oleh keluarga Wang sejak kecil. Dia dianggap sebagai pengawal pribadi Wang Mian. Setiap kali dia pergi ke luar negeri, wanita itu pasti akan mengikutinya. Wang Mian tidak akan menghancurkan potensinya hanya karena ini. Seperti kata pepatah lama, seseorang tidak bisa kaya lebih dari 3 generasi, dan seseorang tidak bisa miskin lebih dari 5 generasi. Keluarga Wang sudah memasuki generasi ketiga. Bukan hanya kondisi mereka tidak memburuk, tetapi mereka bahkan lebih mengesankan dari sebelumnya, kata Sun Manjia. Itu semua tahayul feodal. Pendidikan anak-anak dari keluarga besar jauh dari yang kita bayangkan. Masa depan keluarga Wang lebih pasti dari sebelumnya, kata Sun Manlou. Kalau kita hanya perlu tetap di timur laut dan memperkuat status kita. Sisanya, jangan terlalu dipikirkan. Kalau tidak, kita bisa kena masalah. Oke, Kak. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memanggil semua orang? Aku sudah memberitahu mereka. Kita akan berkumpul di Hotel Shangri-La pukul 8 malam. Mari kita lihat apakah dia berani datang. Pada siang hari, An Ning tidak masuk kerja dan malah pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Lin Yi belajar bersama Li Sijin dan yang lainnya. Lin Yi merasa tur itu cukup menarik. Selain itu, Lembaga Penelitian Pertanian memiliki rumah kaca dengan banyak buah-buahan. Lin Yi secara khusus memetik beberapa buah dan mengirimkannya kepada keempat wanita itu. Lin Yi menghitung dengan cermat. Dia telah belajar di sini selama hampir seminggu. Dalam waktu sekitar 5 hari, perjalanan studi ini akan berakhir. Namun, perbaikan tanah, penelitian tanaman tahan alkali, dan penelitian bukanlah hal yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ia harus kembali dan menunggu perkembangannya secara perlahan. Sekitar pukul 4 sore, An Ning menelepon dan meminta untuk mengajak Lin Yi dan Li Sijin makan malam. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan patuh. Setelah itu, mereka berempat pergi makan hotpot acar. Ada acara malam ini. Aku akan mengajakmu ke klub malam. Kamu tidak sakit. Kenapa kamu ke sana? Tanya Lin Yi. Sudah berapa hari? Seharusnya sudah lama berlalu. Kalau tidak, kau pasti sudah mati kehabisan darah. Li Sijin makan dalam diam. Setelah mendengarkan sebentar, ia akhirnya mengerti bahwa mereka berdua sedang membicarakan menstruasinya. Namun, betapa memalukannya jika dia membicarakan masalah pribadi seperti itu secara langsung. Inilah perbedaan umum antara gadis selatan dan utara. Baiklah, minumlah sedikit lagi malam ini, mari kita coba selesaikan apa yang tidak kita lakukan malam itu. Aku hanya lelaki sederhana dari desa, kamu tidak tertarik padaku. Jangan khawatir, kau bisa membelakangiku, tak terlihat, tak terpikirkan. Aku bisa mengatasi hambatan mental itu. An Ning melepas sepatu hak tingginya dan menendang Lin Yi di bawah meja. Aku akan menendangmu sampai mati. Li Sijin makan dalam diam. Meskipun Lin Yi dan An Ning yang mengobrol, ia tetap tersipu dan tidak berani mendongak. Sekitar pukul 7 malam, mereka bertiga selesai makan dan, atas perintah An Ning, bersiap mencari klub malam untuk minum-minum. Kring-kring. Ponsel Lin Yi berdering saat ini. Itu adalah nomor yang tidak dikenal. Dan kamu siapa? Tuan Lin, sudah 10 menit, apakah Anda lupa perjanjian kita? Bab 1448. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Suara di telepon itu sangat pelan. Lin Yi merasa familiar, tapi dia tidak ingat siapa orangnya. Namun, ketika pihak lain mengucapkan kata persetujuan, Lin Yi langsung ingat siapa pihak lainnya. Sun Manlou. 3 hari yang lalu, mereka berdua sepakat untuk bertemu di Hotel Shangri-La pukul 8 dalam 3 hari. Namun, ia telah melupakan hal ini. Ia benar-benar melupakannya. Maaf, aku lupa soal ini. 11, pergilah ke sana sekarang. Aku akan menunggumu. Setelah menutup telepon, An Ning, yang sedang mengemudi, bertanya. Apakah ada yang salah? Saya akan pergi ke Shangri-La untuk melakukan sesuatu. Baiklah, aku akan bermain dengan si Jin dulu. Ayo temui kami setelah selesai. Tunggu aku di bawah. Aku akan keluar paling lama setengah jam lagi. Tidak akan lama. Baiklah, 11 lakukan itu. Tapi hanya setengah jam. Aku tidak akan menunggu semenit pun lagi. Ya ampun, kamu jadi galak sekali. 2 wanita cantik menemanimu, dan kau malah berpikir untuk menjebak kami. Siapa yang paling bersemangat di sini? Dia satu-satunya yang cantik di sini. Jangan menyanjung diri sendiri. Sial. Aku Kapce, si Jin juga. Kenapa kamu cuma ngeledek aku?
Karena dia rendah hati, tidak seperti kamu yang selalu pamer. Aku benar-benar ingin membuka pintu mobil dan mendorongmu keluar. Mereka mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan. Anning mengantar Lin Yi ke Hotel Shangri-La dan memarkir mobil di pinggir jalan untuk menunggunya. Berdiri di pintu masuk hotel, Lin Yi menatap Hotel Shangri-La yang megah dan bergumam pada dirinya sendiri. Coba saya lihat, kalian ini orang seperti apa? Shangri-La, kamar 1808. Ruangan itu sangat besar, luasnya sedikitnya 200 meter persegi. Ada meja bundar besar di dalamnya, dan meja itu dipenuhi orang-orang. Jumlah mereka lebih dari 30 orang. Mereka semua adalah bawahan Sun Manlou. Termasuk Sun Manlou, total ada 6 orang yang telah menguasai cara mengerahkan kekuatan dalam dantian mereka. Di antara mereka, Sun Manlou telah mencapai kelas C, 2 telah mencapai kelas D, dan 3 lainnya adalah kelas E. Ini termasuk Zhang Jinbao, yang telah ditikam oleh Lin Yi beberapa hari yang lalu, tetapi dia masih dalam pemulihan dan tidak datang hari ini. Sisanya berada di bawah komando Sun Manlou, tetapi mereka tersebar di 3 provinsi timur laut dan menjalankan bisnis mereka sendiri. Mereka hanya akan datang saat sesuatu yang besar terjadi atau saat Sun Manlou memanggil mereka. Bos, kurasa kita sudah membuang-buang waktu untuk persiapan hari ini. Orang yang berbicara adalah seorang pria gemuk berkulit putih. Ia memegang sebatang rokok di tangannya dan berkata dengan tenang. Bagaimana mungkin dia melupakan hal sebesar itu? Kurasa dia sama sekali tidak ingin datang. Mungkin dia sudah kabur kembali ke Songhai. Pria gendut yang berbicara itu bernama Zhou Tianjing. Ia bertanggung jawab atas provinsi Ji dan sudah berstatus kelas D, statusnya hanya kalah dari Sun Manlou. Dia adalah orang pertama yang berjuang bersama bosnya dan sangat dihargai oleh bosnya. Dia mungkin tidak berani datang, tapi pesawat pribadinya masih di bandara. Dia tidak bisa pergi. Saya juga tidak berpikir demikian, kata Sun Manjia. Dia orang yang kejam. Mungkin dia memang lupa. Kalau begitu, orang ini menarik, kata Zhou Tianjing. Fakta bahwa dia bisa melupakan peristiwa sebesar itu berarti dia benar-benar meremehkan kita. Ekspresi orang-orang di sekitar tidak terlalu bagus. Selama bertahun-tahun, mereka telah menjadi tiran di timur laut, dan tidak ada seorang pun yang berani tidak menghormati mereka. Sekarang ada anak nakal yang datang dan ternyata tidak menganggap mereka serius. Ini pertama kalinya hal seperti ini terjadi setelah bertahun-tahun. Sungguh menyegarkan. Jika dia tidak punya nyali, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Sun Manlou melihat arlojinya. Aku akan menunggunya paling lama sampai jam 9. Kalau dia tidak datang, kalian bisa urus urusan selanjutnya. Bawa saja dia ke sini untuk menemuiku. Wang Mian sedang asyik berdiskusi dan telah mengatur pertemuan dengan Sun Manlou pada pukul 9 malam untuk membahas hal lain. Tidak peduli apapun hasilnya hari ini, dia harus pergi. Bos, kalau dia datang, bagaimana kamu akan menghadapinya? Itu tergantung pada sikapnya, kata Sun Manlou. Sebelumnya, saya pikir asal dia datang, bersulang, dan meminta maaf, masalah ini akan selesai. Namun beberapa hari yang lalu, dia menikam Jinbao dengan pisau. Saya merasa dia harus membayar harganya. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan, bagaimana tepatnya kita akan menangani masalah ini akan bergantung pada sikapnya. Nanti kalau sudah waktunya, aku akan menemuinya. Karena dia begitu tak tahu malu, tak perlu lagi memberinya muka. Masih terlalu dini untuk membicarakan ini. Kita masih belum tahu apakah dia benar-benar berani datang. Orang yang berbicara itu berusia sekitar 40 tahun. Sosoknya mirip dengan Sun Manlou, dan mereka berdua sangat kuat. Namanya Zheng Kunpeng. Ia bertanggung jawab atas bisnis di Provinsi Fengtian. Seperti Zhou Tianjing, ia berada di level D dan merupakan tangan kanan Sun Manlou. Kalau begitu, ayo kita makan dan menunggu. Kalau dia tidak datang, anggap saja ini pertemuan, kata Zhou Tianjing. Berderak. Pada saat ini, pintu didorong terbuka dan Lin Yi masuk. Aku bahkan belum datang, dan makanannya sudah mulai. Ini bukan cara yang tepat untuk menjamu tamu. Kemunculan Lin Yi membuat suasana di ruangan itu membeku. Tatapan semua orang tertuju padanya, disertai aura dingin dan mematikan. Kupikir kau tidak akan berani datang, bisik Sun Manlou. Aku sudah berjanji padamu. Bagaimana mungkin aku tidak datang, kata Lin Yi. Aku banyak urusan, jadi aku lupa sama kamu. Tapi, barisan kalian lumayan banyak. Banyak banget yang berkumpul di sini. Sudah berapa tahun sejak seseorang berani membuat masalah di sini? Sekarang kamu yang pertama, semua orang ingin melihatmu. Kalian benar-benar tidak berpengalaman. Aku tidak memintamu datang ke sini hari ini untuk bicara omong kosong, kata Sun Manlou. Kau menusuk salah satu anak buahku dan mengenai saudaraku.
Apa kau sudah memikirkan cara untuk menyelesaikan ini dalam perjalanan ke sini? Menyelesaikan apa? Bukankah kau yang memulainya? Tanya Lin Yi. Setelah itu, kamu merasa tidak nyaman setelah dipukuli karena kemampuanmu kurang. Bang! Zhou Tianjing memecahkan gelas anggurnya ke tanah. Berani sekali kau. Kau sudah di sini, tapi masih saja sombong. Kau pikir kau di mana? Zhou Tianjing mengumpat, lalu menginjak puntung rokok dan berdiri. Ayo, kau menusuk Jinbao. Biar aku yang urus. Zhou Tianjing melepas jaketnya. Ayo kita tanding. Kita lihat seberapa hebatnya kau sebenarnya. Melihat Zhou Tianjing hendak bergerak, Sun Manlou tidak berniat menghentikannya. Setelah hidup bertahun-tahun dan sampai pada tempatnya saat ini, ia telah mengalami banyak badai dan bertemu banyak orang. Dia tahu betul bahwa orang seperti Lin Yi tidak akan menyerah kecuali dia dipukul. Kakak Zhou seharusnya baik-baik saja, kan? Sun Manjia bertanya dengan lembut. Sun Manlou mengambil teh di atas meja dan meniupnya pelan. Aku tahu levelnya. Ini tidak akan jadi masalah. Lihat saja dari sini. Sun Manjia mengangguk. Aku lega mendengarnya. Bab 1449. Sun Manlou mulai bergerak. Berdiri di pintu kamar pribadi, Lin Yi menatap Zhou Tianjing yang marah tetapi tetap tidak tergerak. Kalian ini menarik sekali. Bukankah kalian bilang ingin bicara? Kenapa sekarang kita malah bertengkar? Tanya Lin Yi. Macan tutul tidak bisa mengubah bintiknya. Ia hanya tahu cara menyelesaikan masalahnya dengan bertarung. Sialan, aku akan membunuhmu. Perut Zhou Tianjing sudah dipenuhi amarah. Dia tidak menyangka Lin Yi akan begitu sombong setelah datang. Kemarahan di hatinya sudah mencapai titik di mana ia tak tertahankan lagi. Ia segera menerjang Lin Yi. Melihat Zhou Tianjing bergegas, Lin Yi mengangkat alisnya dan mengumpat dalam hatinya. Kelas D. Lumayan. Zheng Kunpeng dan yang lainnya menyeringai menghina. Tingkatan Zhou tua jelas bagi semua orang di organisasi. Akan mudah baginya untuk menghadapi bocah nakal ini. Zhou Tianjing sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia tiba di depan Lin Yi. Orang-orang yang duduk di ruang pribadi itu terkejut. Dibandingkan setengah tahun lalu, Zhou Tianjing telah membaik sekali lagi. Pada saat yang sama, Zhou Tianjing menyerbu ke depan Lin Yi dan melayangkan pukulan langsung ke wajah Lin Yi. Dalam benaknya, dia sudah bisa membayangkan adegan Lin Yi dipukuli hingga jatuh ke tanah. Namun, yang tidak ia ketahui adalah Lin Yi telah melihat setiap gerakannya, bagaikan tayangan ulang gerak lambat. Tinju Zhou Tianjing tepat di depannya. Lin Yi mundur selangkah dan dengan mudah menghindari serangannya, membuat yang lain tertegun. Orang bernama Lin Yi ini tampaknya tidak sederhana. Dia tampak memiliki kekuatan. Tidak buruk. Zhou Tianjing sedikit mengernyit. Ia tak menyangka Lin Yi bisa menghindar semudah itu. Jangan main-main. Apa kau tidak tahu apa yang terjadi? Kata Sun Manlou dengan suara rendah. Oke, bos. Zhou Tianjing menyipit saat menjawab. Kemudian, ia mengambil posisi dan menyerang secara beruntun, tidak memberi Lin Yi celah untuk kabur. Zhou Tianjing menggunakan kemampuan aslinya, tetapi Lin Yi tetap tidak menunjukkan niat menyerang. Tubuhnya berputar dan berputar, menghindari semua serangan yang datang. Selama proses ini, Lin Yi memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang level lawannya. Meskipun dia telah mencapai kelas D, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Ning Che atau Qiu Yuluo. Jika seseorang membandingkannya dengan benar, dia berada pada level yang sama dengan Sui Qiang dan Yu Xiying. Waktu kamu bertarung dengan Jinbao, bukankah kamu bertingkah hebat? Kamu bahkan menusuknya. Kenapa kamu hanya menghindar setelah melihatku? Kenapa kamu tidak bertingkah hebat sekarang? Zhou Tianjing mencibir. Aku cuma mau nguji kemampuanmu. Aku nggak ngangka kamu bakal salah paham. Ini salahku. Tangan kanan Lin Yi terulur bak hantu, menjambak rambut Zhou Tianjing dari sudut yang tak terduga. Lalu, ia membantingkannya ke cermin di sampingnya. Menabrak. Cermin setinggi hampir 2 meter itu langsung pecah berkeping-keping. Kepala Zhou Tianjing berlumuran darah, dan ia tampak mengerikan. Jeritan terdengar di ruang pribadi itu. Zhou Tianjing menutupi wajahnya dan berguling-guling di tanah kesakitan. Saudara Zhou. Situasinya tidak baik, Sun Manjia segera bergegas dan menarik Zhou Tianjing ke sisinya. Keadaan menyedihkan Zhou Tianjing mengejutkan semua orang di meja makan. Mereka sudah tahu bahwa Lin Yi telah menguasai cara mengerahkan kekuatan di dantian, kalau tidak, dia tidak akan mampu mengalahkan Zhang Jinbao. Namun, dia tidak menyangka dia memiliki kekuatan sebesar itu. Dia benar-benar mengalahkan Zhou Tianjing dalam satu gerakan. Dia sudah kelas D. Bawa dia keluar dari sini. Sun Manlou adalah orang pertama yang kembali tenang. Ia memerintahkan seseorang untuk membawa Zhou Tianjing yang terluka keluar.
Pada saat ini, suasana di ruang pribadi itu menjadi hikmat. Kekuatan Lin Yi membuat mereka takut. Dia mengalahkan Zhou Tianjing dengan gerakan santai. Dalam situasi ini, selain Bos Sun, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya. Sun Manlou juga menyadari hal ini. Ia bangkit dari kursinya dan menghadap Lin Yi. Pantas saja kau begitu sombong. Ternyata kau kuat, kata Sun Manlou. Kamu punya kekuatan luar biasa di usia semuda ini, dan bahkan sudah terkenal di dunia bisnis. Di antara semua orang yang pernah kulihat, kamu berada di peringkat kedua. Aku terkejut mendengarmu berkata begitu, kupikir aku akan menjadi yang terbaik. Posisi itu tergantung pada apakah kamu bisa melewatiku. Sun Manlou membuka kancing kemejanya, tatapannya setajam elang. Ia menatap Lin Yi seolah sedang menatap mangsa yang akan mati. Bos akan bergerak. Orang-orang di sekitar meja makan juga menjadi gugup. Mereka semua sangat menyadari kekuatan Sun Manlou, terutama Zheng Kunpeng. Dia tahu betapa mengerikannya Sun Manlou. Orang bernama Lin Yi ini mungkin tidak dapat meninggalkan Shangri-La Grand Hotel tanpa meninggalkan sesuatu hari ini. Aku tahu betul identitasmu. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Aku hanya berharap kau bisa memberiku penjelasan agar aku tidak perlu melanjutkan masalah ini. Lin Yi menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan menatap Sun Manlou. Berdasarkan apa yang kamu katakan saja, aku bisa tahu kamu sebenarnya tidak mengenalku. Mata Sun Manlou menyipit. Ia tak bisa lagi menyembunyikan niat membunuhnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sun Manlou menyerbu ke depan, menggunakan kaki kirinya sebagai poros dan kaki kanannya seperti cambuk panjang saat ia menendang Lin Yi. Tindakan sederhana ini mengejutkan Lin Yi. Lin Yi dapat dengan mudah menentukan dari kecepatan dan sudut serangannya bahwa Sun Manlou telah melampaui kelas D dan memasuki kelas C. Dia hanya pernah melawan habis-habisan pria berpakaian hitam. Memikirkan hal ini, Lin Yi tak dapat menahan diri untuk bersikap serius. Sejak berpisah dengan pria berbaju hitam di negeri matahari terbit, ia belum pernah bertemu lawan yang sepadan. Kini, akhirnya ada satu. Dor. Lin Yi memblokir serangan Sun Manlou dengan sikunya. Namun, kaki kanan Sun Manlou bagaikan batang besi, penuh daya ledak. Bahkan Lin Yi pun merasakan sakit dan melangkah ke samping untuk menstabilkan dirinya. Bawahan Sun Manlou tidak dapat menahan diri untuk tidak bersorak, tetapi ekspresi Sun Manlou bahkan lebih serius. Tendangannya hanya membuat Lin Yi mundur selangkah. Ini bukan hasil yang diinginkannya. Dalam pikirannya, dengan levelnya saat ini, tendangan ini seharusnya cukup untuk melemparkannya. Akan tetapi, dari penampilannya, dia telah meremehkannya. Sun Manlou hanya berhenti sejenak sebelum menyerang lagi. Ia melompat ke udara dan menendang Lin Yi. Kali ini, Lin Yi tidak menghindar. Ia meraih pergelangan kakinya dengan kedua tangan dan menangkis serangannya sepenuhnya. Akan tetapi, saat ia hendak membalas, tubuh Sun Manlou tiba-tiba berubah arah di udara dan terlepas dari cengkeraman Lin Yi. Itu tindakan sederhana, tetapi penuh bahaya. Kalau saja dia selangkah lebih lambat, dengan teknik Lin Yi, kakinya pasti sudah lumpuh. Bab 1450. Ditekan. Setelah pertukaran singkat, jarak di antara mereka berdua melebar lagi, tetapi itu hanya berlangsung sesaat sebelum Sun Manlou menyerbu maju lagi. Bok, 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 bok. Hanya dalam beberapa detik, keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan. Sun Manlou ingin menggunakan serangan bertubi-tubinya untuk menekan Lin Yi, namun ia kecewa karena Lin Yi berhasil menangkal semua serangan tersebut. Tak seorang pun yang hadir dapat memahami emosi Sun Manlou. Dalam kesannya, di antara generasi muda, Wang Mian adalah yang terbaik, dan dia meninggalkan semua orang di belakang. Namun, Lin Yi sangat mengejutkannya. Meski baru berusia 20-an, dia sudah sebanding dengan Wang Mian, bahkan lebih kuat. Bakat orang ini bahkan lebih besar dari Wang Mian. Sebagai perbandingan, Lin Yi jauh lebih tenang. Ia memusatkan seluruh perhatiannya pada Sun Manlou. Lin Yi membuat perbandingan dengan dirinya sendiri. Meskipun Sun Manlou kuat, kekuatannya tidak solid. Sepertinya dia baru saja masuk kelas C, menghadapinya tidak akan sesulit yang dibayangkannya. Pada levelnya saat ini, dia hampir sama dengan pria terluka berpakaian hitam itu. Ini masih dalam batas kemampuan Lin Yi. Meskipun begitu, bahkan jika dia bisa menang, mungkin tidak akan mudah. Serangan Sun Manlou datang silih berganti. Lin Yi menangkis setiap gerakan tanpa membuat kesalahan. Di sisi lain, Sun Manlou sedikit panik karena kebuntuan ini. Pada saat ini, Lin Yi melihat celah. Lin Yi mengulurkan tangan dan mencengkeram lengannya, lalu menendangnya di dada dengan kaki kanannya. Namun, Sun Manlou juga telah mengambil posisi bertahan sejak awal. Oleh karena itu, tendangan ini tidak menyebabkan kerusakan berarti padanya. Sial,
Ini terasa enak. Sun Manlou mengutuk dan menyerang Lin Yi lagi. Auranya seperti harimau, ganas dan mengintimidasi. Meskipun kamu sudah mencapai kelas C, kamu bukan tandinganku. Berhenti. Jika aku kalah darimu, aku tidak layak dipanggil Sun Manlou. Kamu benar-benar percaya diri. Ekspresi Lin Yi dingin saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke tinjunya dan mengambil inisiatif untuk menyerang Sun Manlou. Yang terakhir tidak ragu-ragu dan tidak menghindar. Sebaliknya, ia bersiap menghadapi serangan itu. Namun kali ini, segala sesuatunya tidak berjalan semulus sebelumnya bagi Sun Manlou. Dia menyadari bahwa kekuatan Lin Yi tampaknya telah meningkat pesat. Ketika tinjunya mendarat di tubuh Lin Yi, rasanya seperti menghantam batu. Serangan Lin Yi menghujani seperti badai. Saat ini, Sun Manlou tak berdaya melawan. Lin Yi menemukan celah dan menendang Sun Manlou lagi. Serangan teredam. Sun Manlou terlempar karena tendangan. Ia kehilangan kendali atas tubuhnya, dan meja bundar di belakangnya hancur berkeping-keping. Orang-orang di sekitarnya berhamburan, menumpahkan anggur dan sup sayuran ke seluruh tubuh Sun Manlou. Ia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Sun Manlou ingin berdiri, tetapi tulang-tulang di tubuhnya seakan-akan telah hancur, dan tubuhnya tidak mendengarkannya sama sekali. Lin Yi berjalan selangkah demi selangkah sambil bernapas berat. Meskipun ia telah mengalahkan Sun Manlou, itu tidak mudah. Jika kekuatan orang ini lebih solid, ia mungkin akan kalah. Lin Yi mengangkat kakinya dan menginjak tubuh Sun Manlou, menatapnya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apalagi yang ingin kamu katakan? Lepaskan saudaraku. Tanpa menunggu Sun Manlou berbicara, Sun Manjia meraung dan mengarahkan senjatanya ke kepala Lin Yi. Sun Manlou mencibir. Dia sama sekali tidak terlihat seperti pecundang. Aku tidak menyangka akan dikalahkan olehmu, tapi jika aku tidak membalas dendam hari ini, aku tidak pantas berada di posisi ini. Kau ingin mengancamku dengan senjata jelek. Aku sudah tahu levelmu. Kamu sudah mencapai ambang batas kelas D. Sun Manlou tertawa meremehkan, arogan dan angkuh. Tapi kenapa? Peluru masih bisa membunuhmu. Kalau begitu, biarkan dia mencoba. Lin Yi menoleh ke arah Sun Manjia dan menatap lurus ke matanya. Aku tahu kamu orang yang setia dan kamu pikir kamu akan menyelamatkan saudaramu hari ini, tapi kalau kamu merasa mampu, cobalah saja. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani, kata Sun Manjia dingin. Meskipun aku tidak sekuat Big Brother, aku masih memimpin banyak pria. Fakta bahwa kau memprovokasiku berarti kau meremehkanku. Lin Yi menunjuk kepalanya. Kalau kau tidak berani menembak, aku akan memandang rendahmu. Sun Manjia menggertakkan giginya saat keringat dingin membasahi dahinya. Kalau orang biasa, dia pasti akan menembak tanpa ragu. Namun, Lin Yi berbeda. Ia adalah presiden grup Ling Yun dan memiliki status penting di wilayah pesisir. Jika ia menembaknya sampai mati, Sun Manjia sendiri akan segera mengikuti jejaknya. Tidak ada yang bisa melindunginya. Namun, situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk berpikir berlebihan. Jangan pikir aku tidak berani. Hidupku murahan. Aku tidak perlu takut. Kalau begitu, coba tembak aku. Sialan, kau memaksaku melakukan ini. Dor. Sun Manlou menarik pelatuknya. Namun, saat dia menembak, moncongnya miring sedikit dan menembak kaki Lin Yi. Saat semua orang mengira kaki Lin Yi akan patah, kejadian mengerikan terjadi. Lin Yi memutar tubuhnya sedikit, berhasil menghindari peluru dari pistol itu. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang dan rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Adegan ini bahkan lebih mengejutkan daripada kekalahan Sun Manlou. Tidak peduli seberapa cepat reaksi manusia, mustahil bagi mereka untuk menghindari peluru. Apa yang kamu pegang sepertinya tidak berfungsi. Dengan itu, Lin Yi mengeluarkan pisau bedahnya dari belakang punggungnya. Dengan lemparan ringan, cahaya dingin melesat di udara dan tepat menembus lengan Sun Man. Sambil menjerit, pistol di tangan Sun Manjia jatuh ke tanah. Ia memegang lukanya dan jatuh kesakitan. Rasa sakitnya begitu hebat hingga ia tak bisa berdiri. Kali ini, senyum di wajah Sun Manlou menghilang, digantikan oleh ekspresi ngeri. Bisakah kamu berbicara denganku dengan tenang sekarang? Ya, ya. Sun Manlou mengangguk berat. Ia menahan rasa sakitnya dan berkata, aku memang salah. Aku janji tidak akan merepotkanmu lagi. Aku bersedia merendahkan diri dan meminta maaf. Kita akhiri masalah ini di sini. Jangan khawatir soal minta maaf, aku tidak terlalu peduli soal itu. Lin Yi melepaskan kakinya dari tubuh Sun Manlou dan menepuk-nepuk debu di celananya. Tetap saja, kau orang penting, jadi kupikir kau orang yang menepati janjimu. Sekian untuk hari ini. Tapi kalau ini terjadi lagi, aku janji tidak akan membiarkanmu melihat matahari terbit berikutnya.
Dengan itu, Lin Yi mengambil pisau bedahnya dan berbalik untuk pergi. Semua mata mengikutinya, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika pintu ruang pribadi itu ditutup, tidak ada seorang pun yang bereaksi. Kring kring kring. Pada saat ini, nada dering telepon memecah kesunyian di ruangan itu. Telepon Sun Manlou berdering. Itu telepon dari Wang Mian. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.